Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Uran Koban dalam bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi ke-12. Di bincang-bincang ini, hari ini tema kita pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Ini sudah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah jurnalis, seorang wartawan TVRI Ya. Bung Andri Atagoran ya. Ya, Kita sapa sekali. dulu Bung Andri. Bung Andri apa kabar? Kabar baik, umuran Ya. apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, kabar ya. juga baik-baik saja ya. Bung Andri. Ya. Pasca penetapan anggota DPRD, anggota legislatif, baik itu tanggal 2 September di Kabupaten Lembata, DPRD Kabupaten, tanggal 3 September DPRD Provinsi, lalu barusan di Oktober kemarin tanggal 1 RI, DPR RI, DPD. Pasca penetapan itu, dan saat ini kita memasuki tahapan-tahapan krusial menjelang tanggal 27 November. Di mana akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah baik itu gubernur maupun wali kota atau juga bupati. Bagaimana pandangan Bung Andri terhadap pemilih cerdas? Apakah ada korelasi antara pemilih cerdas dengan pemimpin yang dihasilkan? Ya. Menurut Bung Andri kira-kira seperti apa itu? Baik, terima kasih Bung Uran. Memang secara teori dia bicara begitu ya, bahwa kualitas demokrasi yang baik pasti akan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas begitu ya, atau yang lebih baik begitu. Itu teori itu. Itu teorinya sudah begitu, rumusnya rumusnya begitu ya. Bahwa kalau kualitas yang baik pasti menghasilkan pemimpin yang baik juga begitu. Nah, kalau kita bicara apa syaratnya sebuah demokrasi itu memiliki kualitas yang baik, yang tentu yang paling pertama adalah partisipasi publik di dalam sebuah proses demokrasi itu. Itu syarat yang paling pertama itu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana sebuah proses penyelenggaraan pemilu itu mengikuti regulasi yang baik juga ya. Nah, ini mungkin dua hal yang masih ada sekian banyak faktor. Kalau kita bicara soal kualitas demokrasi, itu ada banyak faktor. Tapi saya coba untuk menekankan pada dua hal ini. Bagaimana partisipasi publik dan bagaimana regulasi itu dijalankan dengan baik atau tidak oleh penyelenggara. Nah, kalau melihat dari berkaca dari pemilihan legislatif kemarin ya, atau pemilu kemarin di tanggal 14 Februari ya? Iya, 14 Februari. Jangan lupa ini baru habis pemilu sudah lupa ini. Ini gampang diingat karena memang hari Valentine juga. Ya. Jadi di 14 Februari kalau kita berkaca dari situ, Lembata saya melihat bahwa memiliki catatan yang artinya bahwa di dalam proses juga ada dinamika yang terjadi seperti PSU di beberapa TPS di ya. Dua TPS. Di dua TPS ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan proses pemilihan sebelumnya agak jauh lebih baik. Waktu di 2019 itu memang dinamikanya cukup alot waktu itu. Saya pertama kali datang ke Lembata di tahun 2018 dan 2019 itu langsung terlibat dengan proses politik di Lembata waktu itu, dan saya membandingkan untuk dua proses politik ini ya jauh lebih baik di 2024. Harapan kita bahwa dengan kualitas demokrasi yang semakin baik ini, maka para calon yang akhirnya terpilih dan ditetapkan menjadi wakil rakyat itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik juga dari sebelum-sebelumnya. Karena apapun terjadi bahwa tantangan ke depan ini kan semakin besar. Nah, kita bertumpu pada kualitas yang demokrasi yang semakin baik, yang menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Itu harapan kita. Nah, pertanyaannya kan kalau kita menilai di sekarang kan belum bisa karena ini baru awal. Mereka baru dilantik di tanggal 2 September kemarin ya. Untuk konteks Lembata ya. Untuk Lembata ya. Artinya bahwa baru masih awal sekali untuk kita menilai apakah mereka baik atau
tidak begitu. Tetapi saya mau katakan bahwa dengan kualitas yang lebih baik kemarin, saya cukup optimis sebenarnya bahwa anggota DPR yang terpilih atau para pemimpin kita yang terpilih ini pasti akan lebih baik lagi begitu, Om Ran. Jadi ada korelasi positif Pasti antara ada korelasi positif. ya. Korelasi positif itu pasti ada kalau kita melihat dari prosesnya ya. Di tengah era keterbukaan informasi publik yang semakin baik, tentu masyarakat pasti akan semakin cerdas begitu ya. Cerdas untuk menentukan pilihan. Nah, kita berharap bahwa bagaimana cara masyarakat menentukan pilihan itu berdasarkan aspek-aspek yang rasional gitu. Ya. Nah, Jadi sudah tidak dianggap pemilih di Lembata ini primordial sudah. kita berharapnya begitu. Ya, Tapi berharapnya ketika seperti umuran itu. tanya ke saya, ya saya merasa bahwa kalau saya sendiri melihat bahwa memang kita masih butuh pendidikan politik yang lebih intens lagi untuk masyarakat, dan ini sebenarnya tugas kita semua begitu. Tugas kita semua dari penyelenggara, lalu juga peserta politik, pemerintah dan juga civil society, lalu pers juga. Ya, pers ini kan pilar keempat demokrasi ini kalau begitu, kan tadi Bung Andre sampaikan bahwa untuk kualitas demokrasi itu diukur dari banyak hal lah sebenarnya. Ada banyak indikator yang akhirnya bisa kita katakan bahwa demokrasi itu sangat berkualitas. Ada dua hal yang tadi Bung Andre sampaikan, itu soal partisipasi publik di Lembata cukup baik. Lalu ini soal penyelenggara ini tadi ada sentil juga soal regulasi yang dijalankan oleh penyelenggara, dan itu kira-kira menurut pandangan Bung Andre selama ini untuk indikator ini kira-kira seperti apa itu? Baik, kalau untuk penyelenggara, memang kerja penyelenggara ini kan patokannya ke regulasi, ke aturan. Jadi sejauh dia masih berada dalam on the track aturan yang ada, maka sebenarnya itu kualitasnya begitu. Pertanyaannya sekarang kan, apakah selama ini selama proses penyelenggarannya, terutama di pemilihan pemilu kemarin, terutama di pemilu kemarin itu, apakah ada hal-hal yang menunjukkan bahwa penyelenggara itu melanggar aturan atau regulasi? Nah, indikatornya bisa kita lihat dari situ. Apakah misalnya ada pengaduan ke DKPP, ada atau tidak? Nah, lalu yang berikut, masyarakat juga kan tentu akan mengawasi kerja-kerja penyelenggara. Bagaimana ketegasan penyelenggara terhadap larangan-larangan di dalam pemilu misalnya. Kita lihat kemarin banyak juga ya APK yang dicopot ya, karena melanggar ketentuan misalnya. Nah itu dipasang tidak sesuai pada tempat yang diatur sebenarnya. Iya. Nah itu kan based on regulasi. Jadi bagaimana penyelenggara on the track menjalankan aturan selama proses pemilihan ini berdasarkan aturan yang ada. Nah saya melihat bahwa penyelenggara di KPU, kalau misalnya KPU Lembata ya, kita melihat dari proses yang ada, ya sebenarnya kerjanya bagus, Bawaslu juga bagus, karena dua lembaga ini kan, satu sebagai eksekutor, satu sebagai pengawas. Tetapi kan kita tetap menyebutnya sebagai satu kesatuan penyelenggara ya. Sama-sama penyelenggara. Nah, kinerja mereka akan diukur oleh masyarakat begitu. Jadi kalau misalnya prosesnya selama ini berjalan dengan baik, saya optimis bahwa Lembata ini pasti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, terutama di wakil rakyat kita ya, begitu Om Ran. Terhadap regulasi yang penyelenggara jalankan sesuai dengan prosedur, ini harus sesuai regulasi, ini harus sesuai regulasi. Itu menurut pandangan menurut pengamatan Bung Mar sebagai seorang jurnalis, itu apakah tidak membuat peserta pemilu atau yang pemangku kepentingan lain merasa risih atau kehadiran Bawaslu itu? Ya, pengawasan melekat ini proses penyelenggaraan pemilu ini. Dia diikuti dengan proses pengawasan yang melekat. Tentu bahwa kalau misalnya ada peserta pemilu yang merasa risih, ya itu urusan dia. Tugas kita kan sebenarnya melaksanakan tugas pengawasan. Ini kan amanat konstitusi juga sebenarnya. Regulasi, ya betul. Jadi bagi saya, terlepas dari ada orang yang merasa risih atau tidak, sejauh Bawaslu dan KPU tegas menjalankan regulasi,
maka di situ sebenarnya kualitas demokrasi kita sedang menuju ke arah yang baik begitu. Ada beberapa catatan kemarin yang saya lihat contohnya. Misalnya kalau terakhir ini kan soal apa namanya? Lagu Mars Pilkada kemarin. Ya. Mars Pilkada ya. Ya, Mars Pilkada yang disinyalir apa namanya? Beberapa liriknya itu bertautan dengan pasangan lirik atau tagline-nya pasangan calon tertentu misalnya. Nah, di situ kan Bawaslu memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya dirubah supaya. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kita melihat upaya penyelenggara untuk menjaga netralitas. Langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan supaya jangan sampai menimbulkan persepsi publik bahwa ini sepertinya Bawaslu atau KPU ada begini gitu. Nah, kita mencegah itu dan penyelenggara membuktikan itu. Tetapi ada hal lain yang menurut saya juga patut untuk kita lihat dari sisi lainnya, patut untuk kita kritisi bahwa penyelenggara juga harus melihat lebih jeli lagi mana yang harus dirubah, apakah punya pasangan calon ini atau KPU. Nah, saya percaya bahwa Bawaslu dan KPU sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga iklim demokrasi kita di lebih baik begitu. Nah. Bung Andri, ini menjelang kita kalau menghitung kalender, kalender ini kurang lebih 30-an hari lagi lah. 30-an atau 40-an hari lagi puncak pesta demokrasi pemilihan kita di tanggal 27 November nanti itu. Itu kan kalau kita menghitung hari ini tinggal sebentar lagi ya. Bagaimana dalam konteks Lembata, bagaimana Bung Andi melihat pemilih di Kabupaten Lembata, kategori pemilih di Lembata itu menurut pengamatan Bung Andi sampai hari ini, di detik ini, itu kira-kira pemilih di Lembata ini kategorinya pemilih apa ini mereka ini? Sudah kategori pemilih cerdas atau masih primordial atau seperti apa? Kalau saya melihat pemilih kita ini sebenarnya masih di apa namanya di usia yang atau di level yang masih sangat labil ya, labil dalam artian bahwa mereka bisa berubah kapan saja tergantung dari banyak faktor. Nah, pertama, faktor primordialisme itu masih kuat sekali di sini. Terbukti bahwa peserta politik juga sebenarnya menggunakan isu-isu primordialis untuk melakukan kampanye-kampanye. Nah, ini artinya bahwa peserta politik mengikuti aras atau mengikuti situasi psikososial masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat senang memilih pemilih berdasarkan ego wilayahnya, maka kita melihat bahwa ada keputusan-keputusan untuk menetapkan calon misalnya, itu juga mempertimbangkan wilayah-wilayah. Nah, tetapi ada satu catatan menarik di Lembata ini bahwa beberapa kandidat itu kan sebenarnya berasal dari luar misalnya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan sebuah cerminan kemajuan bahwa Lembata ini sudah mulai mengarah kepada sebuah kualitas demokrasi yang jauh lebih baik. Bahwa sudah bisa disinyalir masyarakat kita ini sudah mulai menentukan pilihan berdasarkan fakta-fakta yang rasional misalnya. Berdasarkan penilaian-penilaian yang rasional. Misalnya, bagaimana mereka mengukur latar belakang atau track record dari para calon pemimpin. Nah, itu pasti akan mereka lihat. Lalu yang kedua, bagaimana mereka lihat gagasan besarnya terhadap isu-isu penting di Lembata. Ini juga kan dilihat juga pasti. Kita lihat di media sosial sekarang belakangan ini. Banyak sekali pro kontra terhadap misalnya kebijakan-kebijakan calon tertentu atau apa namanya? Gagasan-gagasan dari calon-calon tertentu itu selalu diperbincangkan di ruang-ruang publik umuran. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya semangat untuk berdemokrasi ke arah yang lebih baik itu ada gitu. Saya sangat optimis. Dan ketika faktor partisipasi publik ini sudah dominan di dalam sebuah demokrasi, proses demokrasi, maka ke depan pasti kita akan lebih baik.
tinggal saja bahwa jangan sampai dirusak oleh misalnya oknum-oknum tertentu nanti di dalam perjalanan. Kita berharap bahwa semua berjalan dengan baik begitu. Kampanye-kampanye atau isu-isu sara itu mudah-mudahan bisa dieliminir. Nah, ya. kan lebih baik, Iya, gitu, lebih iya. sejuk demokrasi kita. Demokrasi kita ya. Betul. Labil ya tadi ya. Iya. Ada diksi labil Ada diksi tadi. labil, Ada nah. diksi labil tadi. Nah, itu untuk pasti ada langkah-langkah solutif nih. Iya. Ya, pasti ada edukasi-edukasi yang dan supaya orang cerdas untuk menjadi pemilih cerdas ini Benar. kan juga perlu ada edukasi-edukasi. Iya. Ya, edukasi-edukasi itu kan apakah hanya sebatas dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau edukasi-edukasi politik ini? Menurut Bung Andre, untuk membuat pemilih itu dia cerdas, rasional dalam memilih, ini kan juga tidak hanya duduk-duduk lalu kita mengarahkan bahwa dia cerdas, dia rasional, tapi kan juga pasti butuh semacam ada edukasi atau apa. Benar. Saya mengatakan labil tadi itu dalam konteks bahwa bisa berubah kapan saja ya. sesuai dengan informasi yang mereka dapat misalnya. Dengan keputusan yang bisa cepat berubah ini, Om Uran, menunjukkan bahwa distribusi informasi itu masuk dengan cepat ke dalam ke kepala seseorang begitu. Artinya kan selama proses ini kan dia pasti akan berubah-berubah. Ternyata si A ini begini, oh si B ini begini. Besok, si A tapi si A kan begini nih. Nah, ini kan sebenarnya banyak hal yang nanti akan membuat dia agak kesulitan untuk menentukan pilihannya. Tetapi sampai pada satu titik, hal-hal yang rasional itu pasti akan dominan di dalam mempengaruhi dia untuk menentukan pilihan. Nah, labil di dalam konteks ini menurut saya bagus. Dalam artian bahwa dengan banyak informasi yang masuk, membuat dia untuk menentukan, melalui beberapa tahap untuk menentukan, pada akhirnya menentukan pilihan yang mana begitu. Jadi, itu labil yang kalau kita bicara dalam konteks positif ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa masyarakat kita ini kan labil ini sebenarnya kategori rentan juga. Iya. Rentan dengan informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang berbau sara misalnya, yang bisa menimbulkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Ya. Nah, ini juga perlu dijaga. Nah, siapa yang punya tugas untuk menjaga hal ini? Tentu kita semua. Kita tidak bisa berharap bahwa Bawaslu dan KPU saja begitu. Karena dua penyelenggara ini punya tugas yang menurut saya juga tidak mudah di tengah kondisi sosial masyarakat yang sangat heterogen ini. Nah, ketika KPU masih sibuk dengan data pemilih misalnya, DPT, atau masih sibuk dengan urusan APK dan lain sebagainya, tapi mereka juga sedang berusaha gencar-gencarnya untuk melakukan promosi demokrasi di lapangan. Bagaimana mengajak orang untuk terlibat aktif di dalam proses pilkada ini. Bawaslu juga sama, di tengah kesibukan untuk menjalankan proses pengawasan atau protap-protap pengawasan yang sesuai dengan regulasi, di sisi lain juga sedang menjalankan upaya-upaya promotif untuk pelibatan partisipasi publik di dalam demokrasi. Turun kemana-mana. Nah, ini kan sebenarnya tugas berat. Nah, tugas berat dari penyelenggara ini sebenarnya itu harus didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat dan juga civil society yang lain. Karena hasil dari demokrasi itu bukan hanya dirasakan oleh Bawaslu dan KPU sebagai sebuah prestasi atau ukuran kinerja, tetapi lebih daripada itu kan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Tentu menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat, pemilih, lalu peserta politik, lalu pemerintah, dan juga tentu kami di pers. Ya. Nah, ruang kontrol itu tentu akan dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing gitu. Oke, Bung Andre, ini pertanyaan terakhir saya ini. Siap. Pertanyaan terakhir saya ini, apa harapan Bung Andre sebagai seorang jurnalis yang sudah mengelilingi Kabupaten Lembata ini, apa harapan terhadap pemilih Lembata untuk di perhelatan di 27 November nanti itu, supaya apa? Supaya pemimpin yang kita apa ya?
harapkan ke depan itu benar-benar pemimpin yang pro rakyat, yang berkualitas dan sebagainya. Kira-kira menurut harapan Bung Andre seperti apa itu? Ya, baik. Eh, ada satu adagium yang lama ya, itu dia mengatakan bahwa demokrasi atau sistem dengan demokrasi politik ini itu sebenarnya dia mencegah orang yang buruk berkuasa. Nah, tapi adagium ini juga bisa terbantahkan dengan adagium yang lain lagi yang mengatakan bahwa demokrasi ini kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Ya. Nah, ada 6 pasangan calon di Lembata ini. Tentu mereka melewati proses yang begitu alot, panjang dan melelahkan sejak awal sampai akhir dan akhirnya bermuara pada 6 pasangan calon ini. Itu sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa inilah orang-orang terbaik yang siap menjadi pemimpin Lembata 5 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita bisa mengkurasi satu pasangan calon di antara 6 ini. Satu yang terbaik di antara mereka 6 ini. Nah, kerja yang tidak mudah sebenarnya menurut saya, Bung Uran. Harapan saya bahwa masyarakat ini benar-benar disodorkan informasi yang seharusnya mereka dapatkan oleh semua pihak. Misalnya, bagaimana KPU memberikan informasi yang baik tentang proses penyelenggaraan pemilu atau tahapan pencoblosan misalnya. Lalu bagaimana Bawaslu memberikan informasi yang terbaik, yang baik terhadap potensi-potensi pelanggaran dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh semua masyarakat dan juga masyarakat pemilih dan juga peserta pemilih itu sendiri. Lalu partai politik dan juga tim dari pasangan calon wajib memberikan informasi yang baik tentang bagaimana ide besar dan gagasan pembangunannya yang tertuang di dalam visi misi calon yang nanti juga akan menjadi visi misi pemerintah yang nanti akan bertransformasi menjadi RPJMD dan seterusnya begitu. Nah, ini harus berjalan dengan baik di masyarakat. Harus terdistribusi dengan baik. Harus semua masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sama begitu. Yang sama dari semua pihak begitu. Supaya mereka bisa memiliki penilaian yang rasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya bahwa kalau bisa sebisa mungkin kita mengeliminir hal-hal yang negatif. Contohnya, kampanye fitnah pasangan calon yang tidak baik, yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Lalu ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu atau etnis tertentu misalnya. Nah, itu juga kalau bisa diminimalisir. Lalu yang berikut, masyarakat juga harus lebih lebih peka lagi, lebih kritis lagi di dalam proses pilkada ini. Karena satu hal yang paling saya saya risaukan itu adalah masyarakat kita ini hidup dalam kondisi tingkat kemiskinan kita masih 24% lebih. Artinya kan bahwa setiap hari itu orang berpikir untuk bagaimana caranya bisa mengisi perut ini orang. Pagi pergi ke kebun, pulang malam. Fokus mereka setiap hari itu adalah bagaimana supaya bisa makan. Tentu kan kekhawatiran terbesar saya adalah bahwa jangan sampai karena ini lalu mereka mengabaikan hal-hal yang seharusnya juga bisa menentukan masa depan mereka 5 tahun ke depan. Yaitu bagaimana partisipasi mereka di dalam urusan politik ini. Sehingga ini tantangan besar buat kita. Saya berharapnya bahwa di tengah kesibukan masyarakat, mereka bisa meluangkan sedikit waktu untuk memilah lalu memilih dengan baik dan benar. Saya percaya kalau misalnya kita sampai pada tahapan ini atau bisa memenuhi semua syarat ini, maka kualitas demokrasi kita akan semakin baik dan tentu bahwa pemimpin masa depan kita untuk Lembata ini juga pasti akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita, Om Ran. Baik, Om Andre. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai di penghujung waktu kita Bung Andre. Memang masih banyak hal yang kita mau omong-omong ini. Tapi waktu kita sudah terbatas, waktu kita sudah akhir. Tapi sebelum kita akhiri diskusi bincang-bincang kita ini, saya minta satu kata tutup sajalah dari Bung Andre. Baik. Terima kasih Om Ran.
untuk sahabat Bawaslu, saya hanya mengatakan dua hal saja. Yang pertama, pantau terus seluruh informasi tentang pilkada ini, karena bagi saya semakin banyak informasi yang masuk ke kita, maka semakin baik kita di dalam menentukan pilihan. Yang kedua, hindari hal-hal atau perilaku-perilaku yang bisa mencederai demokrasi kita, karena satu luka bisa membekas untuk 5 tahun ke depan, dan itu tidak bagus untuk proses demokrasi kita. Tentu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sudah pasti disampaikan secara konsisten, secara intens oleh penyelenggara pemilu sendiri dari Bawaslu dan KPU. Dengan syarat ini saja saya pikir kita akan bisa lebih baik lagi ke depan. Dan jangan lupa tanggal 27 November itu wajib datang ke TPS untuk menentukan pilihan kabupaten ini 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Andre. Terima kasih banyak, Bung Ran. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, kita sudah bincang-bincang dengan Bung Andre terkait pemilih cerdas, pasti pemimpin juga berkualitas. Ya. Untuk menentukan pilihan, kita butuh banyak informasi yang kemudian bisa difilter bisa difilter untuk kita boleh menentukan pilihan kita di tanggal 27 November. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Selamat, sampai ketemu lagi di Bincang-Bincang Pemilu Bawaslu episode-episode yang akan datang. Siap. Bung Ande, terima kasih banyak. Bung Ande. Sangat Luar biasa. Ya. Oke. Aman toh? Aman.